Oke, selamat malam teman bersama Simone Fredia TV di channel Simone Fredia TV. Di sini saya membuat konten tapi untuk menjawab kebanyakan pertanyaan dari kawan-kawan di sini, terutama di daerah di mana kami tinggal sekarang. Kebanyakan bertanya-tanya apa bedanya tuh Papua sama Nusa Tenggara Timur, Flores, pokoknya gitu dari sekitar situ. NTT lah ibaratnya kayak gitu, kita sebutnya NTT aja. Karena kebanyakan sama dari logat kami ngomong bisa sama, tapi inilah nanti kami mau bahas tentang perbedaan ataupun kayak sedikit yang berbeda dan ada kesamaan yang memang harus dipahami oleh semua orang gitu. Karena daripada jadi pertanyaan untuk semua orang tanpa bertunggu lama-lama, sebelumnya saya perkenalkan kedua rekan ini. Oke, silakan perkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Stephen Derek Mayor, asal dari Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ignatius Luciano Ruspinit dari Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, langsung saja kita lanjut. Pertanyaan yang sering-sering ditanya sama orang, Papua itu sama ini dari segi bahasa ataupun dari segi logat-logat gitu. Oke, baik, bisa dijawab sama Luciano dulu. Oke, baik. Ini sering cari pertanyaan gitu dari teman-teman gitu kan, bahwa NTT sama Papua itu logatnya sama. Ya memang sama sih, karena dari Indonesia Timur semua kan, sama-sama dari Indonesia Timur. Jadi mungkin untuk logatnya sama tapi bahasa daerahnya berbeda, begitu. Oke, dari Stephen. Oke, kalau dari saya sih NTT sama Papua kan beda pulau, beda provinsi, tapi kan satu ras Melanesia. Jadi dari situ kita punya segi gaya tutur berbicara tetap sama karena kita berada di dalam satu ras yang menyatukan kami. Jadi ini tambahan dari saya juga, karena saya juga kebetulan dari Papua. Jadi saya mau menambahkan sedikit yang dari penjelasan orang ini. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang dari segi logat, kami orang timur mulai dari Makassar sampai ke belakang itu semua bisa paham. Kami orang Papua berbicara dengan logat Indonesia Melayu versi ras Melanesia itu bisa paham semua orang dari Makassar sampai ke belakang situ. Itu semua bisa paham. Tapi kalau dari segi bahasa daerah, kami masing-masing beda daerah masing-masing itu. Bahkan kalau di Papua sendiri itu dari suku aja udah beda bahasa. Terus dari NTT juga beda bahasa. Cuman kalau dari kami bahasa Indonesia ras kayak Melayu, Papua, Melanesia itu semua bisa paham. Bahkan sampai daerah Sulawesi, batasnya daerah Sulawesi itu bisa paham begitu. Oke, itu sebagian yang bisa kami jawab. Dan di sini ya mungkin sedikit dari kita gali sedikit dari kebudayaan, sisi kebudayaan atau pakaian-pakaian adat gitu sana. Kan banyak juga yang bertanya-tanya, Papua itu pakaian adatnya gimana, sama semua atau gimana gitu. Nah, di sini lah makanya kita menggali NTT juga, kita buka sedikit-sedikit tentang itu. Oke, bisa dari Pak Luciano. Oke, baik. Kalau dari segi pakaian, kalau pakaian adat sih mungkin sama, tapi motifnya berbeda. Untuk motif kainnya berbeda. Seluruh NTT itu? Iya, motif kainnya berbeda. Maksudnya wilayah kami itu motifnya berbeda lagi. Di wilayah kami juga, di bagian pegunungannya itu motif beda, di bagian dataran rendah motif beda. Tapi kayak dia memang satu begitu, tapi kayak dari motif mungkin desainnya, sisi desainnya kan berbeda. Iya, sisi desain motif berbeda. Terus kalau kayak adat-adat upacara pernikahan gitu gimana? Beda juga atau agak sama kemiripan? Kalau dari pernikahan gitu mungkin kalau sama Papua tidak sama, masih NTT dulu. masih NTT beda. Kalau dari segi untuk pernikahan berbeda. Oke, dari segi budaya tadi itu kayak pakaian adat sama upacara pernikahan atau upacara kayak penyebutan pejabat-pejabat besar begitu, itu bagaimana perbedaannya antara pokoknya wilayah NTT kayak mulai dari mungkin Kupang sampai sekitaran perbatasan NTB lah, ibaratnya kayak begitu. Kalau untuk penyambutan orang besar begitu, atau pernikahan begitu. Kalau itu setiap daerah hampir punya kemiripan juga. Kalau setiap daerah di NTT. Oh, dari sekitar wilayah NTT. Iya. Kalau di kami itu namanya Bidurolok. Untuk kami bagian Malaka, Kabupaten Malaka. Itu untuk penyambutan orang-orang besar seperti
bupati, gubernur, orang-orang penting begitu. Oke, itu langsung kembali ke pakaian tadi, Iya. kayak busana. Nah itu seperti apa perbedaannya juga kayak tadi kita sempat singgung juga tuh, busana perbedaannya. Kalau busana, dari segi busana ya hampir punya kemiripan, hampir sama juga di daerah-daerah di NTT. Hampir mirip, hampir sama lah bisa dibilang. Kalau dari segi pakaian. Oke, berarti sekarang kembali ke Papua lagi, ke Tepen. Nah, kalau dari Papua pun sama juga dengan NTT ya, kalau mau dilihat. Papua pun yang dataran rendah atau di pinggiran pesisir ya palingan berbeda juga yang di pegunungan. Tuh. Mau lihat dari Iya. aspek pakaiannya ataupun Gaya gaya bahasanya. bahasanya pun berbeda juga. Terus kayak busana juga berbeda. Busana juga berbeda. Oke, itu terus tambahkan dari Stephen. Jadi di Papua itu memang dia kan tidak semua seluruh tanah Papua itu kayak punya adat yang sama begitu. Jadi itu tergantung suku. Jadi per suku itu baju adatnya berbeda, entah cara penyambutannya juga berbeda, kayak pejabat-pejabat itu udah berbeda semua. Jadi nggak semuanya sama, cuman kayak kebanyakan itu dia kayak tarian penyambutan selamat datang itu kayak hampir sama juga, cuman dari segi prakteknya berbeda, terus segi kayak berpakaiannya, segi alat-alat yang digunakan itu agak berbeda juga. Yang pas digunakan nanti untuk menjemput seseorang atau acara pernikahan. Terus dari segi acara pernikahan juga di situ ada kayak mungkin di orang di luar sini bilang katanya apa tuh mahar gitu. Pokoknya kayak kalau di sana dibilang daerah timur tuh bilang apa nih? Belis. Belis. Kalau di Papua harta namanya tuh. Harta itu tergantung, itu juga tergantung daerah-daerah masing-masing itu berbeda juga. Jadi ada yang mungkin menggunakan uang, ada yang kayak cuma piring-piring, ada yang entah kain timur. Juga di Papua Barat itu juga ada yang pakai kain timur juga, kayak pembayaran antara perempuan untuk laki-laki Minang perempuan begitu. Oke, jadi mungkin itu sebagian lagi yang bisa kami jelaskan, dan mungkin kita bahas lagi dari itu kan perbedaan yang sering ditanyakan. Terus kalau menurut kebanyakan orang bertanya juga katanya daerah-daerah timur dia agak ketinggalan atau bagaimana begitu. Nah itu kita perlu sampaikan juga itu. Oke, mulai dari Papua dulu. Sekarang tadi kan dari NTT, jadi sekarang kita dari Papua. Kalau mau bilang tertinggal sih tidak sih. Kayaknya di sebagian Indonesia hampir sama semua. Cuma jarang jangan diekspos oleh media kan. Iya. Jadi sulit. Jadi dari segi media kebanyakan mengekspos sesuatu itu yang negatifnya, positifnya kebanyakan ditinggal juga. Jadi itu seperti itu yang bisa kita lihat juga. Kayak pertama kita lihat di Papua itu, makanya orang-orang kadang bertanya-tanya, Papua kayaknya orangnya serem-serem begini, di sini kayaknya rumahnya cuma begini-begini saya. Kalau mau dibilang dilihat kayak begitu, dibilang serem juga rumah kayak gitu, ngapain kami bisa datang juga, ngapain kami bisa keluar juga. Berarti kami ibaratnya masih ketinggalan zaman, jadi kami nggak bisa keluar juga beradaptasi sama dunia luar, karena kami belum paham gitu, belum tahu yang namanya di luar itu seperti apa, masih ibaratnya primitif sama budaya, kami cinta budaya, jadi kami mungkin penyesuaian di luar itu agak sulit. Tapi contoh saja sekarang kami keluarnya bebas-bebas saja, karena mungkin agak sama daerahnya, agak sama kayak udah mulai mengenal dunia luar, jadi nggak bisa disamakan kayak begitu. Oke, mulai dari Lucy lagi. Oke, baik. Ini kalau itu menurut saya sih kita bukan tertinggal, tapi terlambat kalau menurut saya. Kita bagian timur terlambat. Kita tahu sendiri bahwa alam di Indonesia Timur itu cantik-cantik, tapi itu juga tidak kurang di eksplor itu sama media, kurang di publikasikan begitu. Jadi mungkin kurang orang yang kenal begitu. Oke, karena ada juga kawan-kawan di luar sana yang bertanya-tanya, apakah Papua sama NTT itu satu pulau, satu daratan, satu apa? Di sini marilah kita sama-sama pecahkan bersama-sama. Oke, mulai dari
ini jawabannya kayak mana? Tanggapan tentang pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Iya. Ini pertanyaan yang menurut saya Kocak. agak kocak juga nih. Itu selama belajar di kemana aja itu? Itu. IPS-nya. Pengetahuan Geografinya. tentang geografinya kemana aja itu? Karena sering saya dapat pertanyaan mengenai NTT sama Papua itu dekat ya, atau satu pulau ya, gitu. Sama. Oke. Sering sekali dengar itu. Makanya beda jauh. Kalau kami dari NTT ke Kupang, ke Papua ya, kalau pakai kapal laut itu bisa seminggu karena beda pulau. Di kami NTT sendiri saja ada Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor. Nah itu. Kalau kami ke pulau-pulau itu harus seberang laut, bisa pakai pesawat juga. Apalagi ke Papua sana itu, waduh, Itu jauh. jauh sekali itu. Jadi sebenarnya Ya. pertanyaan-pertanyaan seperti itu, saya rasa kalau misalnya kami menanyakan balik, Anda belajar geografi itu dari mana, segimana gitu. Ya. Yang biasa dibilang kami ketinggalan, justru kami lebih tahu gitu. Kami ketinggalan itu bukan berarti ketinggalan, tapi kami karena saking ingin rasa ingin tahu kami, bahkan kami belum menginjakan daerah, misalnya daerah Sumatera, daerah Jawa, kami udah tahu ini letaknya di sini, ini provinsinya ini kotanya ini. Iya. Jadi itu sebenarnya kami udah kayak gagal sebelum kami mau keluar. Jadi sebenarnya kalau pertanyaan seperti itu menurut saya sih Anda perlu bukain saja peta geografi begitu supaya lebih ini nambah wawasan juga. Jadi jangan terlalu kayak pertanyaan itu aneh juga namanya. Oke, lanjut. Stephen gimana? Kalau Apa-apa? menurut saya sih mungkin waktu pelajaran IPS mungkin Sering bolos. ya. Nah, Iya, Jadi mereka beranggapan bahwa kita orang rata-rata dari Indonesia Timur tertinggal jauh. Sering-sering pertanyaan yang saya dengar sering mereka bilang di Papua ada mobil ya, ada handphone. itu. Itu yang membuat saya. Tapi saya punya kata balik buat mereka, mungkin Papua di planet Mars sehingga tidak ada mobil. Itu. Iya, sering kita dengar itu. Pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab itu. Iya. Jadi itu kembali bisa kalau kembali kami bertanya, Anda sebenarnya di daerah mana? Anda sebenarnya di negara mana ini? Kalau negara Indonesia, Anda mengaku orang Indonesia, justru Anda harus lebih tahu gitu loh. Di Papua itu daerah kayak gini, di daerah sini dia wilayahnya di sini begitu, atau dia daerah iklimnya kayak gini, daerah kayak perkembangannya Iya. seperti ini. Jadi Anda harus tahu. Jangan kita mengaku orang Indonesia atau apalah segala macam, tapi kita nggak tahu ini Kalimantan, ibu kota Kalimantan Selatan, ibu kotanya di mana, Papua Barat, ibu kotanya di mana, Jawa Tengah, ibu kotanya namanya apa, kita nggak tahu. Oke, ini kita ada satu pertanyaan yang sangat-sangat epik dan sangat perlu kita jawab ini. Nah, ini pertanyaan begini. Kok bisa gitu? Kalian dari Papua ke sini, kok bisa kalian dari NTT kuliah di sini atau bisa jauh-jauh ke sini gitu? Inilah makanya kita mau jawab ini buat kalian yang ada di sini yang nontonin. Oke, silakan. Oke, mungkin kalau dari saya sendiri sih hanya rasa pengen tahu Indonesia itu luas seperti apa. Pas. Oke. Dan saya sampai di sini karena saya hanya pengen tahu apakah yang saya pernah dengar-dengar tentang Aceh itu ada atau tidak. Nah, itu. Iya. Yang katanya dulunya itu gini gitu. Itu pengen, makanya kita pengen coba juga. Di sini waktu saya masih di Papua atau di Indonesia Timur, itu sering bilang kepada saya, jangan pergi ke sana. Karena di sana hampir semuanya daerah Syariah ya kalau mau dibilang. Jadi tidak bebas untuk menerima orang luar. Menerima orang luar. Tapi saya dengan tujuan ataupun tekad yang saya punya, saya datang sendiri untuk harus lihat, jangan dengar dari Mulut orang. atau kita lihat di media. Karena itu memang. Jadi begitupun dengan saudara-saudara di sini di bagian Aceh atau Sumatera yang sering-sering menanyakan Papua, jangan lihat juga lewat media, langsung datang ke Papua. Pas. Masuk. Setuju. Oke, sepakat. Lanjut. Pak Lucy, menurut Pak Lucy bagaimana? Kalau saya sendiri sering dapat pertanyaan, kenapa dari NTT bisa sampai sini, sampai Aceh sini? Yang pertama, ya karena kita ingin menuntut ilmu, ya jadi kemana saja tempat kita menuntut ilmu itu, ya kita harus mempunyai tujuan itu.
untuk menuntut ilmu. Yang pertama, apalagi di Aceh ya, di Aceh. Kalau di bagian-bagian timur kan kita jarang ya dengar kata-kata Aceh begitu. Iya, benar. Kata-kata Aceh. Ketika dengar lulusnya di Aceh, wah terkejut juga. Awalnya takut juga datang ke sini. Datang ke Aceh kan, takut juga. Karena nggak pernah dengar, jarang dengar nama-nama Aceh di berita, di media gitu. Tapi awal mau kesini kan rasa takut itu pasti ada. Rasa takut itu pasti ada. Jangan pergilah, nanti banyak-banyak sering dengar bisikan dari orang-orang di sana. Jangan pergi. Itu kan daerah, maaf bisa dibilang Syariat itu. ya, daerah syariat, daerah mayoritas muslim. Daerah konflik dulu. Nah, kan ada konflik juga di sana. Jangan pergi. Begitu. Tapi setelah ke sini, mantap di sini. Bagus. Di sini toleransinya bagus. Di sini apalagi mereka tahu bahwa kita dari Indonesia Timur, dari Papua, NTT, mereka respectnya bagus dengan kita, begitu. Terima dengan baik. Terima baik kita ya. Ya. Itu yang itu untuk kalian yang sering bertanya-tanya dan untuk itu, nah inilah makanya bisa dapat jawaban dari yang pertanyaan-pertanyaan kalian itu. Di sini kalian bisa dapat jawabannya gitu. Nah, terus ini mungkin pesan dan kesan ataupun kayak pesan untuk saudara-saudara yang di luar sana atau bahkan saudara-saudara di sini dari kalian berdua. Seperti apa kalian mau pesan atau pesan? Oke, kalau dari saya buat teman-teman yang berada di Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, mari datang ke Aceh untuk menimba ilmu di sini. Terus buat teman-teman yang di Aceh juga, ayo ke Papua. Itu pas. Ya. Oke. Jadi begitu, setuju? Baik ya, pesan saya untuk teman-teman sekalian, kita jangan melihat dari media massa saja. Coba kita terjun langsung ke lapangan begitu, supaya kita bisa tahu pahit manisnya di daerah tersebut. Jangan hanya lihat buruknya saja, tapi coba cari tahu yang baiknya juga. Begitu. Nah itu, jadi pesan-pesan ini mengingatkan kita semua bahwasanya kita nggak boleh memandang sesuatu dari luarnya saja ataupun dari bisikan-bisikan ataupun dari media ataupun dari mana, tapi kita harus menyaksikan langsung dan kita harus rasakan bagaimana pahit dan manis ataupun terjun lapangan. Kita harus ada di situ untuk menyaksikan langsung bahwasanya di daerah ini tidak seperti yang kita pikirkan, tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita lihat, tapi disinilah kita rasakan apa itu tempat yang dimana kita mau penasaran itu. Oke. Mungkin cukup sekian dari video ini. Ya. Kami sebelumnya kan saya belum udah memperkenalkan. Oke. Berarti kita langsung saja tutup video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa dulu untuk subscribe, support kami. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian mau bertanya ataupun mau komen atau apapun, kalian bisa langsung masukkan di kolom komentar. Dan saya perkenalkan ini anak rapper kami di sini. Kalau mau rapper nanti sama dia karena dia itu anak rapper. Oke, terima kasih.